Halo semua, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Pada kesempatan kali ini, Okawaii akan mengumumkan sesuatu, yaitu sebagian dari kalian ingin melanjutkan cerita Seirei Gensuki. Dikarenakan animenya saat ini masih rilis atau masih ongoing, ya belum tamat, jadi kita pindah ke Isekai wa Smartphone Totomoni. Untuk Re:Zero mohon bersabar karena secara pribadi saya juga lupa dengan ceritanya, jadi nonton animenya lagi. Bagi yang belum tahu anime Isekai wa Smartphone Totomoni, anime ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Mochizuki Toya. Dia mati di usia 15 tahun, kemudian Toya dihidupkan kembali di dunia sihir oleh dewa. Toya juga diberi kesempatan untuk memilih benda apa saja yang ingin dia bawa, tapi dia lebih memilih smartphone dan mulai melakukan perjalanan di dunia sihir. Anime ini termasuk MC overpower, ya kalian pasti suka dengan MC ke isekai sekaligus overpower. Heroinnya juga cantik-cantik dan imut. Mungkin bagi Okawaii yang paling cantik dan imut adalah Yumina. Oke, tak perlu lama-lama, kita langsung ke video. Di pagi hari, Toya datang ke tempat Guild Master. Dia ingin meningkatkan status ranking petualangannya. Rank yang ada di guild petualang yaitu hitam, ungu, hijau, biru, merah, perak, dan yang terakhir adalah emas. Saat ini Toya berada di blue rank atau di ranking biru. Dia menghampiri resepsionis dan menanyakan orang yang bernama Eden. Resepsionis memberitahukan bahwa sebelumnya anak yang bernama Eden sudah menyelesaikan misi black rank. Toya yang merasa tidak akan bisa bertemu dengan Eden, kemudian menghampiri Yumina dan 3 gadis lainnya. Yumina mengambil misi untuk mengalahkan Golem Mithril berstatus red rank yang berada di pegunungan Melsia. Mereka semua sepakat untuk menjalankan misi tersebut. Di perjalanan, LJ mempunyai ide untuk mengambil inti yang ada pada golem dengan menggunakan skill Arpot milik Toya. Tapi Linze memberitahukan bahwa skill Arpot tidak bisa dipakai kepada benda yang lebih besar, hanya bisa dipakai pada benda yang kecil yang bisa digenggam. Mereka menggunakan taman gantung Babilonia untuk pergi ke Gunung Melsia. Jasa memberitahukan bahwa mereka akan tiba 1 jam kemudian. Toya mendatangi para gadis-gadis yang berada di taman. Dia duduk di antara Yumina dan Yae. Yae memberikan sandwich kepada Toya. Toya mencoba sandwich buatan Yae dan dia merasa bahwa sandwichnya lebih enak dari sebelumnya. Yae merasa lega dan berkata, "Creadono mengajariku memasak. Aku memutuskan untuk belajar darinya. Jika aku jadi istrimu, Toya Dono, maka aku harus bisa memasak." LJ juga menawarkan ayam goreng kepada Toya. Ketika Toya mencobanya, dia merasakan pedas dan panas di mulutnya. Yumina langsung mengambil air buat Toya, tapi belum cukup. Linze membuat balok es buat Toya. Linze meminta maaf karena kakaknya memiliki kekurangan dalam mengolah bumbu ketika memasak. Singkat cerita, mereka tiba di pegunungan Melsia. Toya kembali ke Chesa yang berada di taman untuk persiapan melawan golem. Setelah selesai, Toya kembali ke tempat lokasi golem berada. Toya memberikan LZ, Linze, dan Yumina masing-masing 50 peluru dan Yae diberikan peralatan baru. Ada 2 golem mithril yang keluar dari kegelapan. Toya terkejut, sebelumnya golem hanya ada 1 di peta. Ketika dia terkejut, golem itu langsung menyerang mereka dengan batu besar. Linze mengeluarkan sihir gelembung bom, namun itu tidak berhasil karena elemen bumi memiliki resisten terhadap elemen air. Toya menyuruh yang lainnya untuk mundur. Sementara itu, dia mengaktifkan skill Hazel untuk menyerang. Toya tiba di hadapan kedua golem itu dan menggunakan skill gate kepada mereka. Semua yang ada di sana bingung. Yumina bertanya, "Apa kau berhasil? Kemana mereka pergi?" Toya menjawab, "Aku sudah mengirim mereka ke atas langit." Lalu mereka semua mengaktifkan skill Hazel dengan menggunakan cincin di tangannya, kecuali Toya. Mereka tiba tepat jatuhnya golem, tapi golem itu masih bisa berdiri. Linze mengaktifkan skill gelembung bom, namun saat ini lebih efektif dari sebelumnya. LZ mengaktifkan skill Hazel Boost kepada sarung tangan tinjunya dan menyerang golem tersebut sampai hancur. Yae menembak golem yang satunya hingga membuat inti golem terlihat. Yumina tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung menyerang dengan skill Thunder miliknya. Akhirnya kedua golem itu berhasil dikalahkan. Mereka semua kembali dengan membawa inti golem. Setelah misi selesai, Guild Master memberikan mereka 10 koin platinum dan ranking mereka naik ke tingkat merah, kecuali Yumina yang masih di tingkat biru. Setelah mendapat hadiah, mereka semua memutuskan untuk belanja. Yumina, Linze, dan Kohaku
menuju peralatan sihir. LZ berarti di tempat Jenderal Leon, sedangkan Toya dan Yae pergi ke tepi barat Oedo. Mereka berdua berkencan sekaligus mencari pedang baru buat Yae. Yae sangat senang ketika meminta Toya Dono memegang tangannya. Begitupun dengan Toya, dia merasakan kelembutan pada tangan Yae. Singkat cerita, mereka tiba di pandai besi. Toya memberikan bahan mithril kepada orang toko yang dia dapat dari golem. Orang itu terkejut karena mithril merupakan bahan yang sangat langka. Orang itu tidak membutuhkan uang, tapi dia meminta bahan mithril sebagai gantinya. Setelah bernegosiasi, mereka berdua meninggalkan tempat itu. Kemudian Yumina menghampiri Toya yang berada di teras halaman. Yumina berkata, "Sudah saatnya kita pulang ke istana." Tujuan mereka ingin memberitahukan bahwa Toya akan menikahi Yumina. Tapi Toya tidak ingin cepat-cepat karena dia tidak mau menjadi raja. Toya berkata, "Bagaimana dengan Su? Jika dia menikah lebih dulu, kemungkinan suaminya akan menjadi raja." Yumina menjawab, "Itu mungkin benar, tapi Su sangat mencintaimu dan kemungkinan dia akan menjadi kelima dari kami." Toya terkejut mendengar perkataan dari Yumina. Toya berkata, "Berarti satu-satunya cara agar aku lepas dari tata, kita harus punya anak." Yumina yang mendengar hal itu cuma terdiam dengan wajah merah. Dirasa percakapan menjadi lebih serius, Yumina menyarankan mereka segera pergi ke istana. Ayah Yumina, Raja Belva, sangat senang mendengar berita baik pada anaknya yang akan menikahi Toya. Ibu Yumina yaitu Ratu Yuel juga sangat senang dan berharap mendapatkan cucu segera. Setelah urusan selesai, Toya menuju ruangan latihan yang biasa digunakan oleh Leon dan LZ. Setiba di sana, dia tidak menemukan LZ. Ada banyak prajurit yang sedang berlatih dan salah satu dari mereka berambut pirang menghampiri Toya dan berkata, "Kau pasti teman gadis rendahan itu ya?" Kemudian pria berambut coklat juga berkata, "Apakah itu wanitamu? Kalau iya, mengapa kau tidak mencarinya di kamar jenderal?" Toya yang mendengar hal itu membuatnya sangat marah dan langsung meninju muka pria yang berambut coklat hingga membuat pria itu mengeluarkan darah di hidungnya dan giginya berserakan di lantai. Prajurit yang lain tidak terima dan mulai menyerang Toya. Toya mengeluarkan Brunhild miliknya dan mengubahnya ke mode aman. Mode aman itu bilah pedang yang ada pada senjata Brunhild menjadi tumpul. Toya menghabisi semua prajurit dalam waktu singkat. Pria berambut pirang merasakan kesakitan dan berusaha kabur meninggalkan bawahannya. Toya mengubah Brunhild menjadi ikan mode dan menembak ke arah pria itu. Tiba-tiba Leon bersama wakil jenderal tiba di sana. Leon adalah anak Jenderal Leon. Dia menyapa Toya karena mereka saling kenal. Wakil jenderal mengetahui perbuatan pada prajuritnya. Wakil itu bernama Neil Sulaiman. Dia meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi. Neil terkejut melihat senjata yang ada pada Toya. Neil meminta agar Toya membuatkan senjata itu, tapi Toya memberitahukan bahwa senjata yang dia miliki adalah senjata api yang sangat berbahaya. Jadi Toya menawarkan senjata yang sesuai pada Neil. Neil meminta pedang, tombak, dan belati. Toya membuatkan senjata itu yang bisa berubah ke mode tombak, belati, dan pedang. Toya juga menambahkan mode sentruman pada senjata itu. Leon merasa iri kepada Neil, tapi Toya memberikan senjata yang sejenis kepada Leon. Di malam hari, Toya mendapat berita dari Lapis, agen rahasia dari kerajaan, bahwa di tempat Toya sudah ada 50 orang. Mereka semua orang yang telah dikalahkan oleh Toya di tempat latihan tadi. Singkat cerita, Toya berhasil mengalahkan mereka semua. Pria berambut pirang terkejut ketika melihat Yumina datang. Pria itu pingsan ketika Toya berkata, "Kalian semua akan dipenggal." Padahal itu cuma bercanda. Beberapa hari kemudian, prajurit yang menyerang Toya telah dicabut hak bangsawan mereka. Keesokan harinya, Toya mencoba skill barunya yang dapat membuat ilusi. Dia juga mencobanya pada smartphone miliknya. Hasilnya, video yang ada pada smartphone milik Toya mengeluarkan gambar dan menjadi proyektor. Toya berharap itu bisa menjadi 3 dimensi, seperti di bioskop, tapi tidak sesuai keinginannya. Tiba-tiba Rene datang ke ruangan Toya. Dia terkejut melihat gambar bergerak dengan ukuran besar, atau bisa disebut dengan hologram. Kohaku yang berada di sana juga terkejut melihat semua itu. Cecil yang mencari Rene tiba di ruangan Toya. Ia juga terkejut dan langsung berlari masuk ke dalam. Mereka bertiga melihat pertunjukan pada proyektor. Di siang hari, Lapis menanyakan kabar Rene dan Cecil yang absen di pagi hari.
Toya mendengar hal itu ketika sedang makan, memberitahukan Lapis bahwa Rene dan Cecil sedang membantu sihir baruku. Mereka berdua ada di ruanganku. Lapis mendatangi ruangan Toya. Hasilnya, mereka bertiga asik melihat kartun yang telah diproyeksikan oleh Toya. Elsa juga terkejut ketika baru sampai di ruangan Toya. Dirasa ini sudah melewati batas, Toya mematikan film itu dan berjanji akan diputar lagi pada malam hari. Singkat cerita, malam pun tiba. Toya dan Yae sudah mengambil pedang katananya yang telah dipesan. Setelah selesai makan malam, semua gadis mendesak Toya menuju kamarnya. Yumina, Elze, Linze, Yae, Lapis, Cecil, Rene, Chesa, Julio, Crea, dan Lem. Bahkan monster saman yang telah dipanggil oleh Toya juga ikut, yaitu Kohaku, Sango, dan Kokuyo. Mereka semua yang hadir di ruangan Toya terkejut. Sebagian dari mereka sudah menunggu pemutar film. Film yang ditayangkan pada malam itu adalah anime. Toya hanya bisa senang melihat mereka semua. Suatu hari, wilayah yang dikunjungi oleh Toya ketika episode 1 di anime, penginapan Silver Moon, sedang dilanda krisis ekonomi. Bukan hanya mereka, tapi sebagian besar daerah tersebut sedang dilanda krisis ekonomi. Toya tiba di penginapan Silver Moon. Mika dan Dolan sedang berpikir bagaimana cara agar penginapan tidak tutup. Toya yang berasal dari dunia modern yaitu bumi, di kehidupan sebelumnya mempunyai ide, yaitu pemandian air panas. Toya berusaha membantu Mika dan Dolan untuk membuat pemandian air panas yang sama sekali tidak ada di dunia ini. Dia membuka gate menuju Chesa. Chesa yang telah diberitahu oleh Toya mengenai rencananya menuju air panas lalu berkata, "Ya ampun, guru membawaku jauh-jauh ke air panas hanya ingin melihatku telanjang dan ingin lihat pansuku." Toya berkata, "Aku tidak punya waktu untuk itu, dan berhentilah mengangkat rokmu." Mereka tiba di sumber air panas yang berada dekat dengan pegunungan Milsia. Toya menggunakan bahan mitril untuk dijadikan pipa. Toya menggunakan skill modeling untuk membuatnya. Setelah selesai, Toya menghubungkan pipa yang ada di Silver Moon dengan pipa yang ada di sumber air panas. Akhirnya pipa berhasil diinstalasi. Kemudian Toya kembali ke penginapan menggunakan skill gate-nya. Lalu Toya mengaktifkan skill program yang dia pelajari dari Lin dan menggunakannya pada gate. Lalu memerintahkan gate open atau close. Ketika seseorang berkata open atau close, maka gate itu akan terbuka dan mengeluarkan air panas. Mika dan Dolan terkejut melihat hal itu, sekaligus bingung dengan tempat mereka yang tidak bisa menampung pemandian air panas besar. Kemudian Toya membeli perumahan yang berada di belakang penginapan dengan harga 8 koin platinum. Bagi Toya itu bukan apa-apa. Toya menggunakan skill modeling dan membagi dua tempat, yang satunya pria dan yang satunya untuk wanita. Toya juga menggunakan skill barunya yaitu Mireji atau ilusi kepada jendela kamar penginapan agar mereka tidak bisa mengintip. Mereka semua mencoba pemandian air panas dengan membawa teman-teman mereka masing-masing. Chesa juga ikut hadir dan mencoba pemandian air panas, walaupun Chesa adalah robot. Chesa berkata, "Apakah aku harus menggosok punggungmu, Tuan?" Toya berkata, "Diam, jangan katakan hal-hal bodoh." Selanjutnya, mereka semua menaiki Taman Babilonia yang dioperasikan oleh Chesa. Secara tidak sengaja, mereka melihat kapal di laut. Toya melihat ke arah kapal itu yang ditunjukkan oleh Yumina. Toya berkata, "Kapalnya sudah rusak. Kemungkinan itu adalah kapal hantu." Elze dan Yae ketakutan mendengar perkataan Toya. Linze berkata, "Mungkin kapal itu sudah ditinggalkan cukup lama atau terjadi sesuatu." Perkataan Linze ada benarnya. Toya berkata di pikirannya. Mereka semua memeriksa kapal itu kecuali Chesa dan Kohaku. Mereka tiba di kapal. Yumina merasakan energi sihir sangat lemah di kapal ini. Toya yang mengetahui hal itu mencoba menajamkan inderanya. Dan benar yang dikatakan Yumina. Toya membuka pintu dek kapal. Mereka semua masuk ke dalam, kecuali Elze dan Yae. Dikarenakan sangat gelap, Linze mengaktifkan sihir cahaya sebagai penerangan. "Tidak ada yang aneh dengan kapal ini," kata Toya di pikirannya. Tapi Yumina berkata, "Kapal ini aneh. Jika kapal ini mengalami insiden, pasti kita melihat mayat kru di kapal ini. Apa mungkin mereka melompat ke laut?" Toya berkata di pikirannya. Apa yang dikatakan Yumina benar. Tiba-tiba suara teriak berasal dari Yae dan Elze yang berada di luar. Toya dan yang lainnya bergegas menghampiri mereka berdua. Toya dan yang lainnya terkejut. Mereka melihat banyak kerangka bergerak dengan baju bajak laut.
Kapten dari musuh yang dihadapi Toya saat ini menyuruh anak buahnya menyerang Toya dan yang lainnya. Toya mengeluarkan Brunhild dan merubahnya menjadi Blade Mode. Dia berhasil menyerang, tapi kerangka yang sudah hancur kembali pulih seutuhnya. Toya mengeluarkan sihir cahaya. Dia tahu bahwa musuh undead lemah terhadap sihir cahaya. Alhasil kerangka yang terkena serangan Toya menjadi debu. Yumina menunjuk ke atas dan melihat Elze dan Yae terkurung. Kemudian Linze menyelamatkan Elze dan Yae menggunakan sihirnya. Setelah menyelamatkan Elze dan Yae, Toya mengaktifkan skill Kurhil kepada senjata Elze dan Yae. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan kerangka bajak laut. Toya mengaktifkan skill cahaya untuk memurnikan kapal hantu. Setelah selesai, tiba-tiba Yae melihat ke arah sisi lain yang tertutup oleh kabut. Ada kapal hantu yang lebih besar. Di kapal itu ada Raja Bajak Laut bernama Warfruwatch dan menyatakan perang melawan Toya. Toya yang sudah kesal dengan kapal hantu mulai membuka gate dan muncul di belakang Raja Bajak Laut itu. Toya mengeluarkan smartphone-nya dan mengunci semua musuh dengan HP-nya, lalu mengeluarkan sihir cahaya untuk menyerang. Ternyata Raja Bajak Laut itu menggunakan artefak yang membuat pengguna bisa mengubah musuh yang dibunuhnya menjadi zombie atau undead. Bahkan efek ini juga berpengaruh pada penggunanya. Linze menyerang dengan sihir cahaya, namun Raja Bajak Laut berhasil menahan serangan Linze dengan jubahnya. Jubah itu bisa membatalkan semua jenis sihir cahaya. Toya menyerang bajak laut itu dengan sihir api. Raja Bajak Laut berkata, "Sudah kubilang sihir api tidak akan mempan terhadapku, apalagi sihir cahaya." Toya berkata, "Kau benar-benar tolol, lihat di sekitarmu." Raja Bajak Laut terkejut ketika melihat jubahnya terbakar oleh api. Toya menyerangnya lagi dengan sihir cahaya. Akan tetapi Raja Bajak Laut itu meminta mohon agar tidak dibunuh oleh Toya. Tapi Toya tetap melancarkan serangannya dan membuat Raja Bajak Laut menjadi debu karena sudah tidak ada jubah penangkal sihir cahaya. Kutlas hitam yang ada pada Raja Bajak Laut itu terjatuh. Ternyata kutlas itu adalah artefak yang Toya cari. Toya mengambil artefak kutlas dan kemudian memotongnya menjadi beberapa bagian lalu membuangnya ke laut agar tidak ada kejadian seperti ini lagi. Setelah itu, awan gelap yang berada di sekitar Toya mulai menghilang. Akhirnya mereka bisa kembali ke Taman Babilonia. Mereka semua merasa bahwa Toya mendapat kutukan sial. Setiap kali mereka berpetualang, selalu mengalami nasib buruk semenjak adanya Toya. Toya yang mendengar hal itu hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa di next video, bye bye.